Selamat pagi, selamat tahun baru 2023. Pokok-pokok Warta Gereja, Minggu 1 Januari 2023. Ucapan selamat datang. Majelis GKJ Pamulang mengucapkan selamat bergabung dan beribadah kepada segenap warga gereja dan tamu yang mengikuti ibadah di GKJ Pamulang dan kanal YouTube GKJ Pamulang. Kasih Kristus mempersatukan kita. Donor darah. Komisi Diakonia bekerja sama dengan PHBK 2 2022 akan melaksanakan donor darah pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023, waktu pukul 8 sampai dengan selesai, tempat di Gedung Serbaguna. Sehubungan dengan wilayah Kota Tangerang Selatan masih dalam situasi pandemi COVID-19, maka bagi warga gereja yang mau mengikuti kegiatan donor darah, wajib menggunakan masker atau face shield dan mengikuti semua protokol kesehatan standar pelaksanaan donor darah PMI. Mohon dukungan dan partisipasi segenap warga gereja. Warga gereja ulang tahun. Majelis dan segenap warga gereja GKJ Pamulang mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Tuhan Yesus yang Maha Kasih kiranya memberi panjang umur dan damai sejahtera senantiasa. Nama-nama warga gereja yang berulang tahun dapat dilihat pada warta gereja minggu ini. Kehadiran. Jumlah warga gereja yang beribadah di GKJ Pamulang pada kebaktian malam Natal Sabtu 24 Desember 2022 sebanyak 338 orang. Kebaktian Natal Minggu 25 Desember 2022 sebanyak 335 orang. Untuk mengetahui berita-berita secara lengkap yang ada di GKJ Pamulang, kami persilakan untuk membaca warta gereja yang telah tersedia. Kami mohon bagi segenap warga gereja untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan serta mengikuti arahan majelis atau petugas selama berada di lingkungan gereja, dan mohon tidak mengaktifkan ringtone handphone atau mengubahnya ke mode getar pada saat kebaktian sedang berlangsung. Pengkhotbah. Firman Tuhan pada kebaktian minggu ini akan dilayankan oleh Pendeta Rudi Arianto Emin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memasuki kebaktian minggu ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat kami undang berdiri. Panggilan beribadah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Umat yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur tersebut mengajak setiap kita untuk menyadari karya pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Terlebih ketika pada hari ini kita diberikan kesempatan menyambut hari baru di tahun 2023. Pada hari pertama di tahun 2023 ini, marilah kita mengucap syukur atas kesempatan hidup yang Tuhan berikan dan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Semesta Bernyanyi. Alam raya
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan semesta dan setia beserta dengan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan senantiasa mengundang setiap kita untuk hidup dalam kasih. Namun dalam prosesnya, seringkali kita belum mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Kata dan perbuatan yang kita lakukan seringkali mendukakan hati sesama kita. Saat ini, sejenak marilah kita memohon pengampunan dosa di hadapan Tuhan atas segala perbuatan yang kita lakukan. Jemaat, kami persilakan berdoa secara pribadi. Ya Tuhan Maha Pengasih, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, karena dalam keseharian hidup kami masih sering melakukan perbuatan yang mendukakan hati Tuhan dan sesama. Saat ini kami memohon pengampunan Tuhan atas segala kesalahan yang kami lakukan. Tuntunlah kami dalam menjalani tahun 2023 ini, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kasihani Kristus
kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu dan Saudara. Kita sambut berita anugerah dari Tuhan yang didasarkan dari firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 yang demikian firman-Nya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah lemah Injilnya, firman kehidupan, damai ampunan diberinya, firman kehidupan, Yesus juru selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan boleh mengantar kami memasuki tahun yang baru, tahun 2023 yang kami percaya merupakan tahun berkat untuk setiap kami. Firman-Mu hendak Kau sampaikan kepada kami, biarlah firman itu boleh menjadi penopang dan penghibur kami, mengkonfirmasi kasih setia Tuhan yang terus akan menyertai kami sepanjang tahun ini. Mari Bapa, firman ini tidak berlalu sia-sia, melainkan boleh menetap di dalam hati kami dan menjadi sumber sukacita buat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, kiranya Tuhan urapi, sehingga melalui mulut dan bibirnya, firman Tuhan boleh disampaikan, dan itu boleh mewakili kehendak Tuhan bagi seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Di
Di dalam-Mu ya Kristus yang adalah firman yang sejati itu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 hingga 13. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 13. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihani, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apa untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan jerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mari kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan membaca Mazmur 8 secara bersautan. Mazmur 8. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan kenapa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Bacaan kedua diambil dari kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai ayat 6.
Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Pembacaan Injil pada pagi hari ini Bapak Ibu diambil dari Injil Matius pasalnya ke-25. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Injil Matius pasalnya ke-25 ayat 31 sampai 46. Perikop ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Penghakiman Terakhir. Saya bacakan untuk kita sekalian demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau di dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan Dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Maka Ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan
untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian Bapak Ibu dan Saudara pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia dalam mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Masih terlihat wajah-wajah capek dan mengantuk. Apakah tadi malam lek-lekan? Ya, ada sebagian dari kita yang punya tradisi semacam itu, Bapak Ibu dan Saudara. Ya, misalnya saja ya, keluarga-keluarga dalam budaya-budaya tertentu di Indonesia seperti budaya Batak, biasanya tahun baru itu memiliki tempat yang khusus dan istimewa. Oleh sebab itu biasanya kalau tahun baru itu kumpul bersama dengan keluarga. Itu juga yang kami lakukan tadi malam. Dan saya dengar teman-teman muda juga tadi malam kumpul-kumpul ya. Bahkan ada sebagian yang muka bantal di sini, belum sungguh-sungguh bangun gitu ya, tapi sudah jadi pro kantor ya Mas. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahun ini menurut saya spesial sekali. Kenapa demikian? Karena tahun baru itu atau tanggal 1 itu jatuh pada hari Minggu. Oleh sebab itu tahun baru kita sambut dengan beribadah kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, dan baik saya kira kita memulai perjalanan kita di tahun 2023 ini dengan mendengar firman Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Ini bagi saya menjadi semacam pertanda dan penyemangat bagi kita bahwa Tuhan akan menyertai perjalanan kita di tahun yang baru, tahun 2023, yang katanya penuh dengan perjuangan ini. Nah Bapak Ibu dan Saudara, harapan kita tentu datang ke gereja mendengar firman penghiburan, mendengar firman-firman yang memberi semangat begitu ya di dalam memasuki tahun yang baru. Tetapi bacaan yang dipilihkan untuk kita bukanlah firman yang menghibur atau menyemangati kita, tetapi justru peringatan, justru berita tentang penghakiman. Wah, ini mateni ya. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Bahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul serem sekali ya Bapak Ibu dan Saudara, penghakiman terakhir. Ya kalau kita nonton pengadilan gitu ya. Saya dulu mengikuti pengadilan berjilid-jilid Jessica Wongso. Dan sekarang siapa sekarang? Iya itulah gitu ya. Berjilid-jilid juga ya. Berjilid-jilid juga. Itu suasananya mencekam ya Bapak Ibu dan Saudara. Seakan-akan kita dicari-cari kesalahannya gitu. Apapun tidak ada yang tersembunyi buat kita, apapun terbuka begitu sehingga seakan-akan orang yang bersalah itu dipermalukan di hadapan umum. Dan itulah suasana penghakiman Bapak Ibu dan Saudara. Apalagi penghakiman terakhir itu bukan hakim lagi yang mengadili kita, tetapi Tuhan Yesus yang mengadili kita. Ia akan datang kembali sebagai Raja, menjadi hakim bagi semua tanpa terkecuali. Nah menarik Bapak Ibu dan Saudara bahwa kedudukan Yesus Kristus sebagai hakim ini tidak hanya secara eksklusif diungkapkan di dalam Alkitab kita. Tetapi ada juga kitab suci agama lain yang menjadikan Yesus Kristus ini sebagai hakim akhir. Sebagai hakim yang akan datang, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan ini cocok ya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab yang membedakan kalimat langsung Yesus dan yang bukan, maka
tadi penghakiman terakhir itu warnanya merah semua Bapak Ibu. Itu tandanya ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan begitu. Dan tadi dikatakan bahwa anak manusia itu akan menjadi hakim bagi seluruh bangsa. Artinya semua orang yang hidup di dunia ini pada saatnya akan dihadapkan kepada hakim yang adil, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tadi dikatakan bahwa hakim itu akan mengumpulkan orang-orang menurut kelompoknya. Dipisahkan menjadi dua kelompok, yaitu domba dan kambing. Menarik memerhatikan karakter dan sifat dari kedua hewan itu. Domba ini digambarkan sebagai hewan yang menurut dan cenderung bergantung pada sang gembala. Jadi kalau kita lihat ya gambar-gambar, kita lihat ya film-film, kalau ada orang menggembalakan domba, itu gembalanya jalan, itu dombanya ikut semua begitu. Tetapi kalau kambing Bapak Ibu dan Saudara, ya ini kambing ini menggambarkan pembangkangan ya, menggambarkan pemberontakan. Kalau kambing, saya nggak pernah lihat itu kambing gembalanya maju kemudian kambingnya ikut semua. Yang ada apa Bapak Ibu, kalau mau idul kurban itu apa yang terjadi? Kambingnya diikat gitu kan, diikat kemudian digendong. Kenapa kok mesti digendong ya? Karena kalau digeret susah Bapak Ibu dan Saudara. Kambing itu sulit diarahkan gitu ya. Jadi nggak ada orang nuntun kambing tuh nggak ada gitu. Yang ada orang nuntun domba. Kalau nuntun kambing, wah itu sudah tarik-tarikan dulu begitu ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, gereja setan itu memakai kambing sebagai lambang mereka. Artinya apa? Artinya mereka memposisikan diri sebagai pemberontak, memposisikan diri sebagai orang-orang yang tidak mau tunduk kepada gereja, kepada Yesus Kristus Sang Raja Gereja. Oleh sebab itu kalau kita lihat ya lambang gereja setan itu pentagram ya, bintang bersudut 5. Dan kalau dilihat ada sudut yang tajam ke bawah, dan kemudian ada 2 sudut yang tajam ke atas, kemudian ada 2 sudut yang tajam ke samping. Ini sebetulnya mau menggambarkan wajah atau kepala dari kambing. 2 di atas adalah tanduk, 2 di samping adalah telinga, dan kemudian 1 di bawah itu adalah mulut ya, moncongnya. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelompok yang pertama yaitu kelompok domba-domba akan ditempatkan di sebelah kanan dan disebut sebagai yang diberkati Bapakku. Kemudian mereka dianugerahi kerajaan. Apa yang membuat mereka dianugerahi kerajaan Bapak Ibu? Tadi dikatakan ada beberapa hal ya. Ada ayat 35 dan 36 tadi menyebut, ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Sedangkan kelompok kedua yaitu kambing ditempatkan di sebelah kiri, disebut sebagai orang-orang terkutuk. Tadi ayat 41 dikatakan demikian. Mereka dienyahkan ke dalam api yang kekal. Dan apa yang membuat mereka dienyahkan? Ayat 42 sampai 43 tadi secara tegas menyebut, ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing tidak memberi tumpangan, ketika aku telanjang tidak memberi aku pakaian, ketika sakit dan di dalam penjara tidak melawat aku. Ternyata pemisahan itu terkait apa yang mereka nyatakan melalui kehidupan mereka selama mereka hidup di dunia. Apa maksud firman Tuhan ini dan apa korelasinya dengan tahun baru Bapak Ibu dan Saudara? Saya mengajak kita untuk memahaminya melalui 3 hal. Yang pertama, seluruh hukum di dalam hidup kita Bapak Ibu tergantung dan dirangkum menjadi 2 hukum yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ini bagi kekristenan menempatkan kasih sebagai hal yang utama di dalam kehidupan kita.
Jadi hidup orang Kristen itu ya kasih begitu ya, tidak ada yang lain. Intinya kalau mau dioncei sampai yang paling dasar itu adalah kasih. Jadi tidak heran jika kita gagal menyatakan kasih di dalam kehidupan kita, ya kita tidak berfungsi sebagai orang Kristen, Bapak Ibu. As simple as that. Jadi kalau kita orang Kristen, kita mengaku sebagai pengikut Kristus, maka kehidupan kita harusnya diisi dengan kasih. Kalau di dalam kehidupan kita tidak ada kasih, kita bukan orang Kristen. Itu saja. Simpelnya Bapak Ibu dan Saudara. Jadi identitas kekristenan itu dilihat dari kasihnya. Kalau kita gagal di dalam mengasihi, ya kita bukan domba, tetapi kita apa Bapak Ibu? Kambing. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 20 memberi penjelasan kepada kita bagaimana kita membuktikan kasih kita kepada Allah. Yuk kita buka sebentar yuk. 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Sudah dapat Bapak Ibu? Saya bacakan ya. Ayat 20 demikian firman-Nya. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Paham ya Bapak Ibu ya, saudara-saudara sekalian ya. Kalau yang kelihatan saja kita tidak bisa mengasihi, gak usah muluk-muluk kita katakan bahwa kita mengasihi Allah yang tidak bisa kita lihat. Itu simpelnya seperti itu. Jadi kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama manusia dikatakan oleh hukum yang terutama itu adalah sama. Jadi kalau kita mau bilang saya mengasihimu ya Tuhan, ya, mau sampai kita nangis-nangis nyanyi lagu rohani Bapak Ibu. Tetapi kalau kita tidak bisa mengampuni sesama kita tidak mengasihi mereka, kita membenci mereka, maka Tuhan akan bilang mbel. Itu ya. Jadi jangan kita nangis-nangis kemudian aku mengasihi engkau Yesus. Yesus tanya, itu saudaramu kok enggak kamu ampuni? Wah, saya udah sakit Tuhan sama dia. Berkali-kali Tuhan dia melukai hati saya. Enggak ada maaf bagimu. Cis. Lalu Tuhan bilang apa? Ya sudah, tidak ada maaf juga bagimu. Cis gitu kan. Kalau anak muda sekarang cisnya begini, cis gitu ya. Beda lagi. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ini sesuatu yang sangat serius. Bukan sekedar bumbu-bumbu di dalam firman Tuhan ya, tetapi ini merupakan ujian untuk kehidupan kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan tulus? Jangan-jangan selama ini kita datang hanya sebagai Farisi ya. Orang yang kelihatannya taat, rajin ke gereja, pelayanannya banyak, tetapi musuhnya juga banyak. Kalau musuhnya banyak ya bukan pelayanan namanya itu. Ya. Jadi perhatikan sungguh-sungguh, kalau kita orang yang mengasihi, pastilah hidup kita juga mengasihi Allah. Hal yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, ini menarik ini. Perhatikan pada bagian respon orang-orang yang dianugerahi kerajaan. Si domba-domba ini yang ada di sebelah kanan ini. Ketika mereka dibilang kamu akan diberi kerajaan, begitu kata Tuhan ya. Tetapi kemudian mereka malah kaget. Hah? Dan kemudian mereka bilang begini, kapan kami melakukan itu semua Tuhan? Kami tidak ingat.
kapan kami mengunjungi engkau di penjara. Kami tidak ingat kapan engkau sakit dan kami mengunjungi engkau. Kami tidak ingat kapan engkau haus dan kami memberi engkau minum. Engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan seterusnya. 37 sampai 39 nih. Kenapa kok orang-orang ini gak sadar? Mereka berbuat baik tetapi mereka gak sadar. Bapak Ibu, mereka melakukan ini semua karena perbuatan baik itu mengalir dari dalam kehidupannya. Jadi yang namanya orang Kristen kalau lihat orang susah ya memang panggilan nuraninya untuk membantu. Kalau lihat orang sakit ya pengennya mengunjungi. Kalau lihat orang di penjara ya pengennya melawat. Kalau lihat orang kelaparan ya pengennya memberi makan. Itu adalah sebuah panggilan yang alamiah. Oleh sebab itu tidak perlu lagi dipanggil-panggil, tidak perlu lagi diutus-utus, tidak perlu lagi disuruh-suruh. Oleh sebab itu ketika ditanya oleh Tuhan, kamu sudah melakukan ini atau belum begitu ya. Mereka nggak ingat. Nggak ada yang spesial yang kami lakukan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Yang kamu lakukan seluruhnya di dunia itu adalah spesial anakku. Karena kamu menyatakan kasih kepada sesamamu. Saya struggling juga Bapak Ibu melakukan firman ini. Jujur. Saya banyak diajari oleh istri saya. Di dalam melakukan hal-hal semacam ini. Tapi kadang-kadang sebel juga sama istri saya ya. Dia tuh bisa tiba-tiba saya dijiwit gitu ya lagi nyupir gitu. Pas stop dulu gitu. Loh, orang lagi nyupir gitu kan kaget ya disuruh stop gitu tiba-tiba gitu. Saya ngerem cut gitu ngerem gitu. Kenapa? Sebentar dia buka kaca kemudian manggil orang. Nak sini atau siapalah Pak atau Bu atau siapapun gitu. Dia kasih makanan kepada mereka, kasih apapun yang ada di dalam mobil gitu. Saya kadang-kadang kok gitu amat sih gitu ya. Kadang-kadang yang di dalam mobil belum makan, makanannya dikasih keluar. Tetapi setelah saya renung-renungkan, ya itulah bukan panggilan orang Kristen begitu ya. Kadang-kadang ketika kita melihat orang lain yang lapar, dibutuhkan kepekaan memang untuk mengasihi. Dan dibutuhkan kesediaan juga untuk berkorban begitu Bapak Ibu. Saya ingat itu dulu, ini saya kira tidak pernah kami lupakan ya. Kami pulang retreat dari Puncak Bapak Ibu. Itu perjalanan dari Puncak turun ke bawah kan agak macet-macet begitu ya. Tiba-tiba begitu istri saya gitu, stop gitu. Jadi istri saya itu memperlakukan saya seperti supir angkot Bapak. Stop udah duduk gitu. Dan saya berhenti. Tahu nggak Bapak Ibu apa yang dia mau lakukan? Itu ada tukang pisang, sudah tua Bapak Ibu tukang pisangnya, itu jualan pisang, sudah sore tetapi belum laku. Lalu oleh istri saya dibelilah 1 gerobak. Terus kami pulang, itu waduh mobil penuh dengan pisang Bapak Ibu dan Saudara. Dan kami pulang lalu ngantar dulu ya pisang kemana-mana begitu untuk untuk orang-orang yang kami kenal. Ini hal yang mungkin aneh gitu ya untuk Bapak Ibu. Untuk saya pun aneh begitu, tetapi saya melihat ya bukankah begitu ya harusnya ya panggilan kepada kita gitu. Kalau kita lihat orang yang sulit dan kita memang bisa membantu, ya apapun yang bisa kita lakukan ya mari kita kerjakan begitu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, pada pagi hari ini kita diingatkan untuk menjadikan solidaritas itu bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang ketiga, kita diberi waktu oleh Tuhan. Jadi sepanjang kehidupan kita itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengasah solidaritas itu.
untuk menjadi domba-domba yang berfungsi di dalam kerajaan Allah. Dan waktu-waktu ini terbatas Bapak Ibu dan Saudara. Tadi dikatakan ya, ada waktu untuk hidup, tetapi ada juga waktu untuk mati. Artinya apa? Artinya kita tidak akan hidup selama-lamanya Bapak Ibu. Ada waktunya kita mati. Dan adalah kewajiban kita sebelum kita mati, kita sudah mengerjakan apa yang harusnya dikerjakan oleh domba-domba. Kalau kita belum melakukannya, maka inilah waktunya buat kita. Kita tidak boleh terlena ya dengan dunia ini. Bagaimana Pak? Tahun 2023 itu katanya rupa-rupa kesulitan akan terjadi. Saudara-saudara, kita diingatkan bahwa kita adalah domba-domba loh. Domba-domba itu menghadapi siapa? Menghadapi sang gembala. Ini bukan hakim ini, tetapi gembala kita. Dia adalah bapa kita, dia adalah sahabat kita. Oleh sebab itu kalau di pengadilan kita tahu bahwa hakimnya itu adalah bapak kita sendiri, meskipun dia tetap adil, tetapi ada perasaan bangga, ada perasaan tenang. Kenapa? Karena bapak kita tahu siapa diri kita dikenal dan kita disertai. Oleh sebab itu harusnya kita semakin semangat Bapak Ibu. Enggak takut menghadapi tahun yang baru. Siapa yang mau masuk tahun baru ini lihat ramalan. Ramalannya medeni Bapak Ibu. Apa saja ramalannya? Ini bukan ramalan Joko Budo, bukan dia, tetapi ini ramalan yang apa? Ramalan yang apa sih namanya ya? Ramalan yang logis lah gitu ya, dengan perhitungan. Coba yang pertama, siapa? Sri Mulyani bilang apa tentang tahun 23? Apa yang dia bilang? Survive, kayaknya sih survive ya, tetapi abot gitu kan, dikatakan begitu. Kenapa kok abot? Karena dunia akan mengalami resesi dan Indonesia pasti akan terimbas. Meskipun Indonesia itu ternyata Bapak Ibu dan Saudara dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain. Banyak hal di Indonesia yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain. Bukan hal-hal yang besar-besar, tetapi hal yang kecil-kecil yang selama ini tidak kita pandang penting Bapak Ibu. Apa misalnya? Minyak sawit. Itu ketika Presiden Jokowi bilang, stop dulu ya, karena negara kami butuh gitu. Lalu Bapak Ibu dan Saudara yang menjerit itu ada banyak yang menjeritnya. Karena minyak kemudian menjadi langka. Ya nggak bisa disederhanakan kemudian bilang begini, emang kita bergantung pada minyak, mbok direbus-rebus saja, ya nggak enak Bapak Ibu dan Saudara ya. Tadinya ayam goreng gitu tiba-tiba jadi ayam rebus, itu aneh ya. Lawi apa mak gitu. Ih lho, buka itu terus aja nih. Napa niku mak? Ayam rebus, halah opo gitu. Aneh gitu kan, ayam rebus gitu. Nah, ayam goreng enak gitu. Niku napa mak? Tempe. Loh kok tempe kados ngoten? Lah tempe rebus? Halah tempe rebus. Aneh ya Bapak Ibu dan Saudara. Minyak. Wow. Ya, itu dibutuhkan oleh bangsa-bangsa. Memang bangsa Indonesia ini kadang-kadang take it for granted ya. Kita punya banyak sumber daya, kita punya banyak berkat, tetapi kita anggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Tetapi dikatakan oleh Sri Mulyani, hati-hati ya, hati-hati. Tahun 23 ini berat secara ekonomi. Terutama untuk teman-teman yang bergerak di bidang UMKM harus struggling sungguh-sungguh nih. Dan saya lihat banyak ya teman-teman yang bergerak di dunia usaha di Pamulang. Dan saya harus menyemangati terus Bapak Ibu dan Saudara ya. Karena kita menciptakan lapangan kerja, kita harus semangat.
Ya, tidak boleh loyo di tahun 2023 ini, harus sungguh-sungguh bisa. Itu yang ada di dalam kendali kita Bapak Ibu. Tahun 23 juga akan ditandai dengan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Apa itu Bapak Ibu? Baca berita enggak? Apa yang tidak bisa kita kendalikan? Bencana alam. Jadi pergerakan lempeng di daerah selatan itu akan menghasilkan banyak gempa. Dan cincin api yang juga melewati Indonesia itu berpotensi untuk mengaktifkan gunung-gunung berapi. Dan di Pulau Jawa saja ada berapa gunung api Bapak Ibu dan Saudara? Banyak. Dari yang tidur sampai yang bangun gitu kan. Dari yang tidak berasap sampai yang mengepul asapnya, ada semua. Yang tadinya tidak pernah batuk, sekarang batuk-batuk begitu kan. Hati-hati Bapak Ibu dan Saudara. Akan dikatakan potensi gempa yang besar akan dirasakan di Jakarta. Potensi tsunami akan dialami oleh teman-teman yang ada di pesisir dan lain sebagainya. Apa arti ramalan-ramalan itu buat kita? Boleh membuat kita waspada, tetapi tidak membuat kita takut Bapak Ibu. Karena apa? Karena tadi yang saya katakan tadi, sang hakim ini bukan siapa-siapa, ini adalah sahabat kita, ini adalah Tuhan kita, ini adalah Tuhan Yesus yang akan memegang tangan kita, akan menggandeng kita sepanjang tahun 2023. Kalau kita tidak punya tangan yang kita gandeng, yang kita pegang Bapak Ibu, kita boleh ngeregeli, kita boleh takut, kita boleh cemas. Tetapi kita punya tangan yang bisa kita pegang, yaitu tangan Tuhan Yesus. Ketika kita mengalami hal yang sulit, kita berteriak, ya Tuhan. Tadi dikatakan ya, di dalam Mazmur 8 tadi, ya Tuhan, Tuhan kami. Siapakah kami ini? Tuhan kami ini manusia yang seperti debu, tetapi Engkau menjadikannya seperti Allah. Artinya kita ini berharga di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan pasang badan untuk domba-dombanya. Jadi kalau buat saya Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini bukan bernadakan penghakiman, tetapi bernadakan pengharapan. Karena sekarang kita tahu bahwa Dia yang pegang hari depan dan Dia yang memulai segala sesuatu, Sang Alfa dan Sang Omega, Dialah Tuhan kita. Bukan Tuhannya siapa-siapa, Tuhan kita, Tuhan para domba itu. Jadi tetap semangat Bapak Ibu memasuki tahun 2023. Ini baru 2023 loh, belum 2024. 2024 itu makin kusut lagi. Kenapa kok makin kusut? Nah itu tahun politik kok. Ini tahun 23 ini persiapan tahun politik. Nah, ini kusut juga ini pasti saya yakin ini. Ya, oleh sebab itu hati-hati bersikap, hati-hati berbicara, hati-hati posting ini dan itu Bapak Ibu. Segala sesuatu perkataan kita bisa dipelintir ya, dan kemudian bisa diarahkan ke politik dan lain sebagainya, hati-hati ya. Tetapi tidak pernah takut karena Tuhan beserta dengan kita. Selamat memasuki tahun baru Bapak Ibu. Tetap semangat nggih. Kita jalani bersama-sama, langkah demi langkah. Tidak usah lari Bapak Ibu, jalan saja cukup. Karena Tuhan memberkati dan menyertai kita. Yang punya usaha tetap berusaha, semaksimal mungkin Tuhan akan curahkan berkat-berkat kepada Bapak Ibu dan Saudara. Yang sudah punya rencana-rencana, doakan rencana kita itu supaya diberkati oleh Tuhan dan Tuhan sertai. Ya, mungkin ada yang mau tunangan, ada yang mau merit tahun ini. Ya, doakan, ya, sungguh-sungguh
Ada yang memulai usaha tahun ini, doakan sungguh-sungguh. Ada lagi nyicil pengen punya rumah, doakan sungguh-sungguh ya. Karena Tuhan kita itu adalah Sang Raja yang maha kaya, Dia sanggup mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Sekali lagi selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Apakah ada kesaksian pujian? Tidak ada ya? Silahkan. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di berbagai tempat dan segala abad, kita bersama-sama memperbarui iman dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang akan sama-sama kita nyanyikan. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, adakah di antara kita yang baru sekali ini beribadah di GKJ Pamulang? Kami ingin mengenal Anda. Adakah di antara Bapak Ibu yang, oh ya, ada di depan. Mari Pak, silahkan memperkenalkan diri. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Agung beserta keluarga saya. Dari kanan istri saya Ansista, kemudian anak terkecil saya Ceris, kemudian anak tengah Claro, dan yang paling besar JC. Kalau saya pribadi sudah dari 2019 Pak di sini. Kalau keluarga baru kali ini. Rencananya memang akan menetap di sini. Kami tinggal di Pamulang Lestari. Asal kami dari GKJ Purwodadi, Grobogan. Purwodadi, oke. Matur nuwun. Nggih, Pak. Selamat datang dan selamat bergabung di GKJ Pamulang, Bapak, Ibu, dan adik-adik. Ada lagi Bapak Ibu? Oh iya, monggo. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal Bapak Pendeta dan juga warga Jemaat GKJ Pamulang sekalian. Perkenalkan, saya Arki Alvita. Ini keluarga saya ya, anak saya ada Gwen, kemudian istri saya ada Vira, kemudian ada adik saya Ardian, dan ini ada kedua orang tua saya ya,
ada Pak Didik dan Bu Happy, kami dari GKJ Salatiga. Oh, Salatiga, ya. Salatiga yang mana, Mas? Salatiga Utara. Salatiga Utara, nggih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat datang, selamat bergabung. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, saya kira sudah semua ya. Oh iya, untuk Bapak Ibu yang nanti akan beribadah menetap di GKJ Pamulang, ada juga ibadah untuk pemuda remaja. Jadi nanti pada waktunya bisa bergabung dengan pemuda remaja, termasuk juga aktivitas pelayanan ya. Jadi monggo saja menempatkan diri di posisi-posisi yang memang diminati, supaya talenta-talenta yang diberikan Tuhan bisa kita kembangkan bersama di gereja ini. Baik Bapak Ibu dan Saudara, mari kita menyatukan hati, bersama-sama kita menaikkan doa kita. Bapa di dalam surga lah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu sudah boleh mengingatkan kami betapa kami ini berharga dan disayang oleh Tuhan. Betapa kami ini Tuhan khususkan sejak di dalam kandungan untuk menjadi domba-domba yang Kau kasihi. Terima kasih untuk pilihan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk tugas yang Engkau percayakan kepada kami di dunia ini selagi kami masih memiliki waktu. Kami mau mengerjakan yang menjadi bagian kami, sehingga kami layak disebut sebagai domba-domba milik Tuhan. Dalam memasuki tahun yang baru ini Tuhan, tentu ada banyak keraguan, ada banyak kegamangan yang kami alami. Kami mendengar ada banyak prediksi yang mengancam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami belajar untuk mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebab Engkau adalah pemegang kehidupan semesta ini Tuhan. Engkaulah Sang Alfa dan Omega. Engkau pencipta langit dan bumi. Oleh sebab itu segala sesuatu yang terjadi tidak mungkin lepas dari perkenan dan kehendak Tuhan. Mari jagai kami Tuhan, memasuki tahun yang baru dan menapaki hari-hari kami di tahun yang baru. Segala daya upaya yang kami kerjakan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami, kiranya Tuhan cukupkan, Tuhan berkati, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan itu boleh menjadi berkat. Bukan hanya bagi keluarga kami, bukan hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi sesama kami, bagi gereja kami. Sehingga keberadaan kami di dunia ini sungguh-sungguh menjadi alat di tangan Tuhan. Secara khusus kami mengingat saudara-saudara kekasih kami yang sedang berada di dalam kelemahan tubuh. Mereka yang sedang sakit di dalam pembaringan, maupun mereka yang sedang berada di dalam proses pemulihan. Kami mengingat Bapak Atut Dewanto, Ibu Ani Sri Karuniati, Ibu Sri Pudiati Mujiono, Ibu Asri Winayu, Ibu Marliana Surbakti, Bapak Karto Suwiryo, Bapak Haryanto Setio Budi, Bapak Sumarsono, Ibu Endang Purwani, Ibu Eli Markus, Bapak Suryono, Bapak Wahyu Dono, Bapak Hananto Suryo, Bapak Oskar Subroto, Bapak Aswi Rudito, Ibu Ratna Pujo, Bapak Sarasto Ikhlas, Bapak Paulus Santoso, Ibu Rosna Andini, Ibu Raisa, Bapak Adi Birowo, Ibu Wiwi Mardi Wiati, Saudara Sarah Dita Putri, dan Bapak Widodo. Mari kiranya Bapak di dalam surga Engkau melawat saudara-saudara kekasih kami ini. Engkau memeluk mereka, memberi mereka kehangatan kasih-Mu.
Engkau memberkati dan Engkau menjamah bagian-bagian tubuh mereka yang lemah. Engkau menguatkan mereka melalui obat-obatan, tindakan-tindakan medis, perawatan medis, dan juga bahkan pendampingan keluarga. Sehingga melalui itu semua saudara-saudara kekasih kami ini dikuatkan, bukan hanya fisik mereka tetapi juga iman pengharapan mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan dan diberi sukacita di dalam hati mereka untuk berharap akan kepulihan mereka. Kami juga berdoa secara khusus bagi kesehatan orang tua kami yang telah lanjut usia. Kami mengingat dan mendoakan Ibu Suwarni Sabari, Bapak Patmo Suparjo, Bapak Wagimin Hadi Wiono, Ibu Legi Atmorjo, Ibu Murni Sudrajat, Bapak dan Ibu Agus Haryanto, Bapak Sakun, Ibu Salmi, Ibu Sri Astuti, Ibu Kusnadi, Ibu Luki Kaluhuran, Bapak Bistok Sitorus, Ibu Wahyudi Sumitro, Bapak dan Ibu Edi Pikauli. Mari Bapak di dalam surga, orang tua kami ini juga Tuhan rawat, Tuhan lawat, sehingga di dalam masa tua mereka tetap di dalam sukacita dan kebahagiaan. Karena Tuhan ada di sana, Tuhan menggandeng tangan mereka, Tuhan mengiring perjalanan hidup mereka. Bapa, beri mereka kebahagiaan bersama dengan putra wayah, sehingga mereka boleh menjalani hari-hari mereka dengan sukacita yang berasal dari Tuhan. Sebab di dalam hati yang gembira, di sana ada obat yang manjur untuk kelemahan-kelemahan tubuh kami. Pada saat ini kami juga berdoa secara khusus bagi warga gereja yang sedang di dalam proses kehamilan. Kami mohon penyertaan-Mu hingga sampai pada persalinan segala sesuatunya berada di tangan Tuhan dan disertai Tuhan. Kami juga ingat kepada saudara-saudara kekasih kami yang sedang mengalami rupa-rupa pergumulan yang berat di dalam kehidupan. Mereka yang bahkan menjauhkan diri dari persekutuan. Mereka yang mencari pekerjaan, yang sedang berupaya untuk menciptakan lapangan kerja. Mereka yang mencari pasangan hidup yang sepadan. Mereka yang masih bergumul untuk memperoleh keturunan dan yang sedang mengalami keretakan di dalam rumah tangga. Mari Bapa di dalam surga, Engkau melawat saudara-saudara kami ini satu persatu, memberi jalan keluar di dalam setiap persoalan mereka. Tolong mereka untuk memandang kepada Tuhan dan mengimani bahwa di dalam Tuhan selalu ada solusi bagi setiap persoalan mereka. Mencarinya di dalam firman Tuhan, jawaban-jawaban Tuhan atas segala pergumulan hidup mereka. Sehingga dengan demikian mereka tidak mudah menyerah, tetapi mereka boleh berupaya bersama dengan Tuhan mencari jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang mereka hadapi. Pada saat ini kami juga bersama-sama dengan warga jemaat yang berulang tahun bersukacita Tuhan, terima kasih untuk usia yang Tuhan tambahkan bagi kami. Berkati dan sertai perjalanan hidup kami ke depan, terkhusus di tahun yang baru ini. Demikian pula kegiatan bergereja kami, kegiatan komisi, tim, PMW, PABK tahap yang kedua dan seterusnya, kiranya Tuhan menolong dan menjaga, memberkati, memampukan. Kami juga terus berdoa untuk proses pelunasan tanah parkir yang masih terus kami upayakan Tuhan. Mari Engkau melimpahkan berkat kepada kami, sehingga segala sesuatu yang kami upayakan ini berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Kami juga terus berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan, sehingga mereka dapat mengatasi berbagai persoalan di negara ini. Hal-hal yang menyangkut kerukunan umat beragama, menyangkut pandemi COVID-19 dan yang lain-lainnya. Kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan untuk menolong para pemimpin bangsa kami mengerjakan bagian mereka dengan adil dan jujur.
Inilah Tuhan segala hal yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan. Tentu masih banyak hal yang perlu kami doakan, tetapi kami percaya sebelum kami memintanya, Engkau tahu apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Oleh sebab itu kami berserah penuh kepada Tuhan. Doa dan permohonan kami ini kami naikkan di dalam satu nama yang kami percaya di dalam nama itu ada kuasa, dan bahkan doa kami didengar dan dikabulkan seturut dengan kemurahan Tuhan, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat menyanyikan Kidung Jemaat 393 bait 1 dan 3, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas seluruh penyertaan Tuhan, cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini karena kasih karunia-Mu. Semua yang terbaik Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang memberi maupun belum, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan roh kebijaksanaan sehingga boleh dikelola seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pekerjaan dan usaha yang kami terima. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Demikian doa ini kami naikkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat tetap berdiri. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan. Kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan. Kini dan selamanya. Ingatlah akan Pencipta-Mu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari tua, persembahkan karya-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan. Kini dan selamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, pulanglah dalam sukacita dengan keyakinan bahwa Ia terus berkarya di dalam kehidupan saudara sekarang. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah sahabat bagi sesama. Sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, maju